Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas AK11R. Perkenalkan, nama saya Janita Kamila Bita. Saya Novan Rida Anggara. Nama saya Intan Jagita Putri. Dan nama saya Muhammad Hafiz Nur Akmal. Di sini kami ingin mempresentasikan buku akuntansi keuangan dari Wegan, Kemal, dan Keso edisi keempat, bab ketiga. Jadi, akuntansi berbasis akrual dan jurnal penyesuaian. Akuntan membagi kehidupan bisnis menjadi periode waktu buatan, tahun fiskal, dan kalender. Periode waktu akuntansi umumnya itu sebulan, seperempat, atau 1 tahun. Periode waktu bulanan dan kuartalan disebut periode interim. Sebagian besar perusahaan besar harus menyiapkan laporan keuangan triwulan dan tahunan. Tahun fiskal yaitu jangka waktu akuntansi selama 1 tahun. Dan kalender year yaitu 1 Januari hingga 31 Desember. Terkadang, akhir tahun perusahaan akan bervariasi dari tahun ke tahun, menghasilkan periode akuntansi baik 52 atau 53 minggu. Akuntansi akrual versus akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual, yaitu transaksi dicatat dalam periode terjadinya peristiwa. Perusahaan mengakui pendapatan saat melakukan layanan, bukan saat menerima uang tunai. Beban diakui pada saat terjadi, bukan pada saat dibayar, dan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan IFRS. Akuntansi berbasis kas. Pendapatan dicatat pada saat uang tunai diterima, dan biaya dicatat pada saat pembayaran tunai. Akuntansi berbasis kas tidak sesuai dengan IFRS. Mengakui pendapatan dan beban. Pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan diakui jika kewajiban kinerja dipenuhi. Jadi dari layanan permintaan pelanggan, kewajiban kinerja yang terpenuhi sampai uang diterima. Pengakuan biaya, yaitu beban diakui pada saat upaya dilakukan untuk menghasilkan pendapatan. Upaya penghasilan pendapatan itu kayak periklanan, pengiriman, dan utilitas. Mengakui pendapatan dan beban. Asumsi periode waktu. Kehidupan ekonomi bisnis dapat dibagi menjadi periode waktu buatan. Prinsip pengakuan beban, yaitu mengenali biaya selama periode upaya dilakukan untuk menghasilkan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan, yaitu mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Dan pengakuan pendapatan dan beban ini sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Kebutuhan untuk menyelesaikan entry, itu ayat jurnal penyesuaian, memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban diikuti. Yang dibutuhkan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Akan termasuk satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Kebutuhan untuk menyesuaikan entry. Alasannya yaitu 1, beberapa peristiwa tidak dicatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. 2, beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya-biaya ini kadaluarsa seiring dengan berlalunya waktu dan bukan sebagai akibat dari transaksi harian yang berulang. Dan yang ketiga, beberapa item mungkin tidak tercatat. Jenis entry penyesuaian, yaitu 1, biaya dibayar di muka, merupakan pengeluaran yang dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, yaitu kas diterima sebelum jasa dilakukan. Yang akrual, yang pertama itu pendapatan yang masih harus dibayar, yaitu pendapatan atau jasa yang dilakukan, tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. 2, biaya masih harus dibayar, yaitu biaya yang timbul tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Berikut merupakan analisis setiap akun untuk menentukan apakah akun tersebut lengkap dan mutakhir untuk tujuan laporan keuangan. Menyesuaikan entry untuk penangguhan. Penangguhan adalah beban atau pendapatan yang diakui pada tanggal setelah saat kas awalnya dipertukarkan. Ada 2 tipe, yaitu biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang kadaluarsa sejalan dengan berlalunya waktu dibayar di muka. Misalnya, sewa dan asuransi, atau melalui penggunaan misalnya itu persediaan atau perlengkapan. Jadi sebelum penyelesaian, aset dinilai terlalu tinggi dan biaya dikecilkan.
Daripada mencatat biaya persediaan saat persediaan digunakan, perusahaan mengakui beban persediaan pada akhir periode akuntansi. Ada asumsi, yaitu YZZ Advertising membeli persediaan seharga 2.500 pada 5 Oktober. YZZ mencatat pembelian dengan meningkatkan atau mendebit persediaan aset. Akun ini menunjukkan saldo 2.500 pada neraca saldo 31 Oktober. Perhitungan inventaris pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa 1.000 persediaan masih ada. Bagaimana mencatat penyesuaian untuk persediaan? Dan yaitu beban-beban perlengkapan dinaikkan 1.500 dan persediaan aset berkurang 1.500. Jadi debit meningkatkan biaya, yaitu biaya persediaan, dan kredit menurunkan aset, yaitu kredit persediaan 1.500. Lanjut. Pertanggungan. Pada 4 Oktober, YZC Advertising membayar 600 untuk polis asuransi kebakaran 1 tahun. Pertanggungan dimulai pada 1 Oktober. YZC mencatat pembayaran dengan meningkatkan atau mendebit asuransi dibayar di muka. Bagaimana Anda mencatat penyesuaian untuk asuransi? Untuk itu bisa dari tabel seperti ini. Next. Beban penyusutan. Penyusutan adalah proses pengalokasikan biaya aset ke beban selama masa manfaatnya. Penyusutan adalah konsep alokasi, bukan konsep penilaian. Artinya, depresiasi mengalokasikan biaya aset ke periode di mana ia digunakan. Penyusutan tidak mencoba melaporkan perubahan aktual dalam nilai aset. Ringkasan biaya dibayar di muka. Akuntansi biaya prabayar itu ada contohnya asuransi, persediaan, iklan, sewa, dan depresiasi. Alasan penyesuaiannya adalah biaya dibayar di muka yang awalnya dicatat dalam akun aset telah digunakan. Akun sebelum penyesuaiannya itu ada aset terlalu tinggi dan pengeluarannya diremehkan. Dan ada menyesuaikan entry, itu ada beban dan aset atau aset kontra. Next. Pendapatan diterima di muka, itu ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum layanan dilakukan. Mereka mencatat kewajiban dengan meningkatkan atau mengkredit akan kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka. Sebelum penyesuaian, kewajiban disajikan terlalu tinggi dan pendapatan diremehkan. Next. Untuk pendapatan diterima di muka itu ada contohnya ada sewa, majalah, langganan, simpanan pelanggan untuk layanan di masa mendatang. Alasan penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat dalam akun kewajiban sekarang diakui sebagai pendapatan atas jasa yang dilakukan. Nah, untuk akun sebelum penyesuaian itu biasanya kewajiban dibesar-besarkan dan pendapatan dikecilkan. Untuk menyesuaikan entry itu ada kewajiban dan pendapatan. Next. Sekarang menyesuaikan entry untuk akrual. Akrual dibuat untuk mencatat hal-hal berikut: pendapatan atas jasa yang dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan, hingga pendapatan masih harus diterima, atau beban yang terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan, hingga biaya masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar itu sebelum penyesuaian, baik aset maupun pendapatan dikecilkan. Ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus dibayar menghasilkan peningkatan debit ke akun aset dan peningkatan kredit ke akun pendapatan. Next. Pendapatan yang masih harus dibayar, asumsikan pada bulan Oktober, YZC Advertising melakukan layanan senilai 200 yang tidak ditagih kepada klien pada atau sebelum 31 Oktober. Karena layanan ini tidak ditagih, maka layanan tersebut tidak dicatat. Nah, bagaimana Anda menyesuaikan pendapatan yang diperoleh? Next. Untuk cara penyesuaiannya bisa lihat di tabel berikut ini. Next. Intan. Pendapatan yang masih harus dibayar. Di sini ada asumsi pada 10 November YTJ menerima uang tunai 200 untuk layanan yang dilakukan pada bulan Oktober dan membuat jurnal berikut. Peragakan bagaimana cara Anda mencatat pengumpulan piutang. Next. Di sini ada ilustrasi pendapatan yang masih harus dibayar
pada 10 November. Next. Pendapatan yang masih harus dibayar atau ringkasannya. Akuntansi pendapatan yang masih harus dibayar itu contoh ada bunga, sewa, dan jasa. Alasan penyesuaiannya, layanan dilakukan belum. Alasan penyesuaiannya, layanan dilakukan tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Kemudian ada aku sebelum penyesuaian, aset dikecilkan, pendapatan dikurangi, terus menyesuaikan masuk, itu aset di debit, pendapatan di kredit. Next. Biaya masih harus dibayar. Expense atau biayanya itu bertambah di kredit, bertambah di debit, piutang atau liability-nya itu bertambah di kredit. Sebelum penyesuaian, baik kewajiban maupun biaya dikecilkan. Jurnal penyesuaian untuk biaya masih harus dibayar menghasilkan peningkatan atau debit ke akun pengeluaran dan peningkatan atau kredit ke akun kewajiban. Next. Bunga yang masih harus dibayar. Di sini ada berasumsikan YTJ Advertising menandatangani wesel bayar 3 bulan dengan jumlah 5.000 pada tanggal 1 Oktober. Wesel tersebut mengharuskan YTJ membayar bunga pada tingkat tahunan sebesar 12%. Demonstrasikannya, bagaimana Anda menentukan bagaimana Anda membuat penyesuaian untuk bunga yang masih harus dibayar. Next. Ini ada ilustrasi bunga yang masih harus dibayar untuk mencari bunga totalnya. Next. Di sini ada ilustrasi bunga yang masih harus dibayar yang dimasukkan ke jurnal entry lalu diposting ke buku besar. Next. Kemudian ada gaji dan upah yang masih harus dibayar. Di ini ada start of pay period, ada adjustment period, dan payday. Next. Gaji dan upah yang masih harus dibayar. Berasumsikan pada tanggal 31 Oktober, gaji dan upah untuk 3 hari ini merupakan biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban terkait kepada YTJ. Para karyawan menerima total gaji 2.000 untuk 5 hari kerja seminggu atau 400 per hari. Jadi, gaji yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Oktober adalah 1.200 atau 400 dikali 3. Peragakannya, bagaimana Anda membuat penyesuaian untuk gaji dan upah yang masih harus dibayar. Next. Ini ada ilustrasi gaji dan upah yang masih harus dibayar yang dimasukkan ke jurnal lalu diposting ke buku besar pada tanggal 31 Oktober 2020. Next. 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 Gaji dan upah yang masih harus dibayar, asumsinya, YTJ membayar gaji dan upah setiap 2 minggu. Konsekuensinya, hari gajian berikutnya adalah 9 November. Ketika perusahaan akan kembali membayar total gaji 4.000, pembayaran tersebut terdiri dari 1.200 gaji dan gaji yang dibayarkan pada tanggal 31 Oktober ditambah 2.800 gaji dan beban gaji untuk bulan November atau 7 hari kerja, seperti yang ditunjukkan pada kalender November kali 400. Peragakannya entry mana yang dibuat YTJ pada tanggal 9 November. Next.
Di sini ada ilustrasi gaji dan UP yang masih harus dibayar pada tanggal 9 November. Next. Beban masih harus dibayar atau ringkasannya. Contohnya ini ada bunga, sewa, dan gaji. Alasan penyesuaiannya, biaya telah terjadi tapi belum dibayar, tunai atau dicatat. Akun sebelum penyesuaiannya, biaya dikecilkan, piutang dikurangi. Menyesuaikan entry-nya, biaya di debit, piutangnya di kredit. Next. Menyesuaikan entry. Ayat jurnal penyesuaian tidak boleh melibatkan debit atau kredit ke kas. Kedua, evaluasi apakah penyesuaian tersebut masuk akal. Misalnya, penyesuaian untuk mengenali persediaan yang digunakan akan meningkatkan beban persediaan. Yang ketiga, periksa kembali semua perhitungan. Yang keempat, setiap jurnal penyesuaian mempengaruhi satu akun laporan posisi keuangan dan satu akun laporan laba rugi. Next. Kemudian di sini ada ringkasan hubungan dasar. Jenis penyesuaiannya ada biaya dibayar di muka, akun sebelum penyesuaiannya, aset dilebih-lebihkan, pengeluaran dikurangi. Entry penyesuaiannya pengeluaran di debit, aset di kredit, dan kontra aset. Di sini ada yang kedua, pendapatan diterima dibuka, akun sebelum penyesuaiannya, piutang dilebih-lebihkan, pendapatan dikurangi, entry penyesuaiannya, piutang di debit, pendapatan di kredit. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus dibayar, itu aset dilebih-lebihkan, pendapatan dikurangi, aset di debit, pendapatan di kredit. Yang keempat, biaya masih harus dibayar, pengeluaran dikurangi, piutang dikurangi, dan pengeluaran di debit, piutang di kredit. Next. Di sini ada ilustrasi buku besar atau di posting ringkasan buku hubungan dasar pada tanggal 31 Oktober 2020. Next. Neraca saldo dan laporan keuangan yang disesuaikan. Saldo percobaan yang disesuaikan, yang pertama membuktikan kesamaan saldo debit total dan saldo kredit total di buku besar setelah semua penyesuaian. Yang kedua, dasar utama penyusunan laporan keuangan. Next. Ini ada ilustrasi saldo percobaan disesuaikan pada tanggal 31 Oktober 2020. Next. Lalu di sini ada mempersiapkan laporan keuangan yang berisikan income statement, retained earning statement. Next. Dan mempersiapkan laporan keuangan yang kedua, yaitu ada statement of financial position, itu ada aset dan equity dan liabilities. Next. Dan alternatif penangguhan. Pengobatan alternatif ini ada dua. Saat perusahaan membayar biaya di muka, ia mendebit jumlah tersebut ke akun pengeluaran. Yang kedua, ketika menerima pembayaran untuk layanan masa depan, itu mengkreditkan jumlah tersebut ke akun pendapatan. Next. Biaya dibayar di muka persediaan. Berasumsikan YTJ Advertising membeli persediaan seharga 2.500 pada tanggal 5 Oktober. YTJ mencatat pembelian tersebut dengan meningkatkan atau mendebit biaya perlengkapan atau bukan ke akun aset persediaan. Perhitungan inventaris pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa 1.000 persediaan masih ada. Peragakan bagaimana Anda mencatat penyesuaian untuk persediaan. Next. Di sini ada ilustrasi persediaan tanggal 31 Oktober 2020. Next. Biaya dibayar di muka atau pendekatan penyesuaian perbandingan. Pembayaran di muka awalnya di debit ke akun aset per bab dan ada pembayaran di
supplies per chapter dan supplies per appendix atau per bab dan per lampiran. Next. Ini contoh tabel mempersiapkan laporan keuangan yang pertama. Contoh tabel kedua mempersiapkan laporan keuangan. Mempersiapkan jurnal penyesuaian untuk pengobatan alternatif penangguhan. Pengobatan alternatif penangguhan yang pertama saat perusahaan membayar biaya di muka yang mendebit jumlah tersebut ke akun pengeluaran. Kedua, ketika menerima pembayaran untuk layanan masa depan, itu mengkreditkan jumlah tersebut ke akun pendapatan. Biaya dibayar di muka persediaan. Asumsikan Yazici Advertising membeli persediaan seharga 2.500 pada tanggal 5 Oktober. Yazici mencatat pembelian tersebut dengan meningkatkan biaya perlengkapan bukan ke akun aset persediaan. Penghitungan inventaris pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa 1.000 persediaan masih ada. Bagaimana Anda mencatat penyesuaian untuk persediaan? Ini contohnya, persediaan pada biaya persediaan debit 1.000, kredit 1.000. Pendapatan diterima di muka, pendapatan layanan. Yazici Teknok untuk layanan periklanan yang diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Oktober. Namun Yazici belum melakukan 800 layanan pada tanggal 31 Oktober. Bagaimana Anda mencatat penyesuaian untuk iklan? Ini contoh pendapatan layanan. Pendapatan layanan pada pendapatan yang belum diterima. Di debit 800, kredit 800. Mendiskusikan konsep laporan keuangan. Kualitas informasi berguna kualitas dasar. Relevansi informasi akuntansi memiliki relevansi jika akan membuat perbedaan dalam keputusan bisnis. Informasi dianggap relevan jika memberikan informasi yang memiliki nilai prediktif, yaitu membantu memberikan harapan yang akurat tentang masa depan dan memiliki nilai konfirmatori yang menegaskan mengoreksi ekspektasi sebelumnya. Representasi yang setia berarti bahwa informasi secara akurat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk memberikan representasi yang tepat, informasi harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Kualitas informasi berguna meningkatkan kualitas. Dapat diperbandingkan satu perusahaan yang berbeda menggunakan prinsip akuntansi yang sama dan suatu perusahaan menggunakan prinsip dan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Dapat diverifikasi pengamat independen dapat dengan menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang serupa. Ketepatan waktu informasi akuntansi harus relevan. Dapat dimengerti informasi disajikan dengan cara yang jelas dan ringkas. Prinsip dalam pelaporan keuangan yang pertama, IFRS umumnya menggunakan salah satu dari dua prinsip pengukuran, prinsip biaya historis atau prinsip nilai wajar. Yang pertama, prinsip biaya historis menentukan bahwa perusahaan mencatat aset sesuai biayanya. Hal ini berlaku tidak hanya pada saat aset dibeli, tetapi juga pada saat aset tersebut dipegang. Prinsip nilai wajar menyatakan bahwa aset dan kewajiban harus dilaporkan pada nilai wajar. Prinsip dalam pelaporan keuangan yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Kedua, prinsip pengakuan beban mendikte bahwa perusahaan mengakui beban pada periode di mana mereka melakukan upaya untuk menghasilkan pendapatan. Prinsip pengungkapan penuh mengharuskan perusahaan mengungkapkan semua keadaan dan peristiwa yang akan membuat perbedaan bagi pengguna laporan keuangan. Jika suatu item penting tidak dapat dilaporkan secara wajar secara langsung dalam salah satu dari 4 jenis laporan keuangan, maka hal itu harus dibahas dalam catatan yang menyertai laporan tersebut. Batasan biaya ini mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memberikan informasi terhadap manfaat yang akan diperoleh pengguna laporan keuangan dari ketersediaan informasi tersebut. Janita. Jadi ada contoh soal, yaitu transaksi yang pertama. Pada 1 Oktober, Biao Yonseng memulai bisnisnya sebagai agen real estate dengan investasi tunai sebesar 17.000 untuk ditukar dengan saham biasa. Tentukan analisis debit kreditnya. Next one. Jadi, analisis debit kreditnya itu, debit meningkatkan aset di kas yaitu 17.000 dan meningkatkan modal yaitu di modal saham 17.000.
Transaksi yang kedua, 3 Oktober, yaitu membeli persediaan seharga 1.900 secara kredit, yaitu analisis debit kreditnya meningkatkan aset di persediaan 1.900 dan meningkatkan kewajiban, yaitu meningkatkan utang sebesar 1.900. Transaksi yang ketiga, yaitu 6 Oktober, menjual rumah dan tanah untuk cecau dan tagihannya yaitu 3.800 untuk layanan realty yang dilakukan. Analisis debit kreditnya yaitu meningkatkan aset, yaitu di piutang meningkat jadi 3.800 dan meningkatkan pendapatan, yaitu di kredit pendapatan jasa 3.800. Lalu pada tanggal 27 Oktober membayar 1.300 dari saldo yang terkait dengan transaksi 3 Oktober. Jadi dia membayar utang, yaitu di debit meningkatkan biaya 1.300, utangnya berkurang, dan menurunkan aset mengurangi kas, yaitu 1.300. Pada 30 Oktober, membayar gaji asisten administrasi sebesar 2.500 untuk bulan Oktober. Analisisnya, yaitu meningkatkan debit, yaitu biaya gaji dan upah, sejumlah 2.500, dan menurunkan aset atau menurunkan kas, yaitu 2.500. Bentar. Rekening di buku besar jasa pengiriman overnight berisi saldo berikut pada 31 Juli 2020 dalam jumlah ribuan. Di sini ada piutang 7.640, utang dagang 8.394, uang tunai yang dicari, peralatan 45.360, biaya bensin 758, biaya utilitas 523, wesel bayar 17.000, asuransi bayar di muka 1.968, biaya pemeliharaan dan perbaikan 961, pendapatan jasa 10.610, dividen 700, modal saham biasa 38.000, gaji dan upah beban 4.428, dan yang terakhir utang upah 815. Instruksinya, siapkan neraca saldo dengan akun yang diatur seperti yang diilustrasikan pada bab dan isi jumlah yang hilang dengan uang tunai. Di sini di sini dicari dulu neraca saldonya pada tanggal 31 Juli 2020. Jadi uang tunainya itu yang dicari, asuransi bayar di mukanya itu 1.968 taruh di debit, peralatannya taruh di debit 45.360, hasil bayarnya 17.000, utang dagangnya itu taruh di kredit, utang dagangnya 8.354 taruh di kredit, modal saham biasanya taruh di kredit 38.000, dividennya 700 taruh di debit, pendapatan jasanya taruh di kredit 10.610, beban gaji dan upahnya 448 taruh di debit, biaya bensin 758 taruh di debit, biaya utilitas taruh di debit 523, biaya pemeliharaan dan perbaikan itu taruh di debit 961, piutangnya taruh di kredit 7.640, dan gaji dan utang upah taruh di debit. Lalu di jumlah total debitnya itu 55.549 dan jumlah total kreditnya itu 81.644. Karena ini belum balance, karena jumlah uang tunainya itu hilang, maka yang dicari itu uang tunai. Jadi kredit dikurang debit, jadi 81.644 dikurang 55.549 itu cashnya itu berarti 26.095. Next. Ini ada soal problem. Lapangan golf Half dibuka pada 1 Maret oleh Ian Half. Peristiwa dan transaksi yang dipilih berikut ini terjadi selama bulan Maret. Ini contoh tabelnya. Kas pada modal pemilik 20-an ditaruh di debit 12.000, 2.000, dan 1.000. Kas pada biaya iklan 900. Asuransi prabayar pada kas 600, peralatan pada akun utang 1.050, kas pada pendapatan jasa 1.100, kas pada pendapatan yang belum diterima 1.500, gambar pemilik 800, beban gaji pada kas 250, akun utang pada kas 1.050,
kas pada pendapatan jasa 2.700. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.